เดี๋ยวนี้ช้าก่อนพระพุทธเจ้าค่ะทำให้เจ้าฟ้าชายใหญ่นี่คือพากันใหญ่เหนือทั้งปวงSaya sengaja angkat kembali kisah ini supaya ada runutan pada kisah lain yang ada dalam cerita tentang Raja Kecil Siam dalam perjuangannya melawan kebesaran kerajaan Burma yang mencengkeramkan penjajahannya di tanah Siam. Saya selalu berterima kasih atas support kalian di channel ini dan tak lupa saya sampaikan semoga hari kalian bahagia. Berawal dari sebuah wilayah Pitsanulok, bagian dari Ayutthaya, di arena alun-alun kota sedang ada latihan tanding antara Pangeran Naresuan dan sahabatnya Rancamanu. Dari luar datang dua orang yang dari kota berbeda dan tampak berselisih. Keduanya adalah Sri Tumora dari Sitrap dan Cheburi. Mereka saling ingin lebih dahulu menemui Pangeran Naresuan, penguasa provinsi Pitsanulok. Saat Sri Tumora memenangkan adu gunting batu kertas, ia malah kebingungan mana di antara orang-orang yang ada di arena itu yang bernama Naresuan. Sehingga dia julukan Pangeran Putra Raja Ayutthaya itu adalah Pangeran Hitam. Maka segera ia bersimpuh pada orang yang berkulit hitam di sana. Tentu saja ini menggelikan bagi semua yang ada. Begitu tahu salah, Sri Tumora dan Cheburi buru-buru menuju yang dimaksud, yakni Pangeran Naresuan. Keduanya menyatakan ingin mengabdi padanya dengan keahlian mereka. Pangeran mau menjajal kemampuan satu persatu. Tetapi karena saling ribut lagi, akhirnya pangeran mengajak keduanya sekaligus. Tentu, sebentar saja keduanya roboh. Kelak dua orang inilah yang akan selalu setia mendampingi perjuangan Pangeran Naresuan. Raja Bayinong, penguasa tertinggi Burma yakni Hongsawadi, meninggal dunia. Di Pitsanulok, Pangeran Naresuan kedatangan utusan kerajaan Ayutthaya yang rajanya adalah ayah Pangeran Naresuan sendiri. Ia diminta segera ke Ayutthaya menghadap raja. Dalam perjalanan, Naresuan melihat beberapa pasukan penjajah Siam yakni Hongsawadi tengah mengawasinya. Kedatangannya disambut Eka Sotarot, adiknya, di gerbang. Raja Mahatara Catirat mengatakan akan ke Hongsawadi untuk melayat Maharaja Bayinong yang meninggal dan Naresuan sementara menggantikan. Tetapi Naresuan malah mengajukan diri ke sana karena ia khawatir ada hal buruk menunggu di sana. Karena anak Bayinong yakni Nanda Bayin yang sekarang naik tahta Hongsawadi tidaklah seperti Maharaja Bayinong. Nanda Bayin selalu menginginkan Ayutthaya tidak sekedar dijajah tetapi dihancurkan. Eka Sotarot berusaha mencegah Naresuan karena ia tahu Nanda Bayin mengincar kakaknya. Sesampai di Hongsawadi, di kuil, Manechan, teman dari kecil sekaligus kekasihnya itu, menemui Naresuan. Muncul Biksu Kansong mengajak Naresuan masuk. Dahulu Naresuan waktu masih kecil hidup sebagai tawanan Bayinong sebagai tanda Ayutthaya takluk pada Hongsawadi karena ia adalah putra mahkota Ayutthaya. Namun Bayinong memperlakukan dengan baik Naresuan kecil setelah dilihat watak dan kemampuannya mirip dengan dirinya. Ia digembleng ilmu bela diri dan spiritual di kuil Biksu Kansong dan diajari strategi militer. Biksu menyampaikan pesan Raja Bayinong sebelum meninggal agar Naresuan berhati-hati dengan Nanda Bayin, anaknya yang akan naik tahta. Hari kremasi jenazah Raja Bayinong tiba. Setelahnya adalah juru tulis istana memeriksa utusan-utusan raja atau kota terjajah dari Hongsawadi. Ke-20 kota raja dan provinsi itu hanya satu yang tidak hadir, yakni kerajaan Kang. Sudah pasti ini dianggap membelot atau memberontak Hongsawadi. Nanda Bayin yang baru saja naik takhta menggantikan Bayinong mengecam keras dan memerintahkan penyerbuan ke sana. Ia menyuruh anaknya Mang Samkiat memimpin jumlah kecil pasukan Hongsawadi. Lalu pangeran kerajaan Tong'o, terakhir Naresuan mewakili Ayutthaya. Nanda Bayin tak mau banyak mengeluarkan kerugian sehingga menyuruh dua negara jajahannya yakni Tong'o dan Ayutthaya ikut berperang menumpas kerajaan Kang.
ข้าจะปูนบำเหน็จให้ถึงขั้น ข้าเกรงว่าจะมีเพศภัยมา Sebelum berangkat oleh perintah Raja Nandabayin, Nareswan menemui Manechan. Sebab di perang nanti segala sesuatu bisa terjadi. Apalagi sudah ada tanda-tanda penguasa 20 kota Burma dan Siam itu tidak menyukai Nareswan semenjak kecil. Ketika ia dididik di kuil Kangsong dan mendapat pelajaran seni perang oleh Maharaja Bayinong sendiri, Nandabayin selalu membenci Pangeran Ayutthaya ini. Apalagi sekarang Nareswan sudah akan menggantikan ayahnya di tahta Ayutthaya, salah satu jajahan Hong Sawadi. Nandabayin berharap Nareswan gagal dalam serangan ke Kang, sehingga ia akan terlihat lemah dan dia akan mencari cara menjatuhkannya. Sementara itu di kamp 3 pasukan gabungan, Man Samkiat penuh percaya diri akan dengan cepat menggilas Kang. Saraguma panglimanya mengingatkan agar ia tak ceroboh. Pangeran Kerajaan Tong-o juga hampir sama dengan Man Samkiat, tidak terlalu mengkhawatirkan kekuatan kerajaan Kang yang kecil. Hanya Nareswan yang bersikap waspada. Sekecil apapun Kang, ia adalah sebuah kerajaan. Pasukannya pasti terlatih dengan baik. Serangan pertama dilakukan Man Samkiat dengan pasukan kecil bagi Hong Sawadi, tetapi besar buat sebuah kerajaan kecil seperti Kang. Tetapi yang tidak dipikir Man Samkiat adalah lokasi kota Kang yang ada di gunung yang cuma punya jalan masuk satu. Di bawah tebing yang sebelahnya adalah jurang. Dengan leluasa Kang menghujani mereka dengan panah dan batu. Pasukan besar itu menjadi bulan-bulanan sekelompok pasukan kecil Kang dari atas. Man Samkiat memaksa prajuritnya maju terus, tetapi kebanyakan mereka malah mundur. Saraguma Panglima Tua Hong Sawadi yang banyak pengalaman itu memperingatkan Man Samkiat, serangan ini seperti menyerahkan nyawa prajurit Burma secara sia-sia saja. Nareswan dari kejauhan melihat keunggulan Kang. Ia berpikir keras untuk menemukan kelemahannya. Nareswan melihat peluang. Kang adalah kota di atas gunung yang tidak ada sumber air. Sudah pasti mereka mensuplainya dari sungai di bawah. Keesokannya ia bersama Ranca Manu dan lainnya menyelidiki cara mereka mensuplai air. Ranca Manu terlihat secara khusus mengawasi gerak-gerik Putri Lekin, anak Raja Kang. Sudah lama ia menyukai gadis petarung ini. Ternyata air itu diangkut gajah melalui celah sempit menuju kota di atas. Hal ini segera disampaikan pada Pangeran Tong-o. Tetapi Pangeran Tong-o menertawakannya. Ia punya cara lebih efisien dalam perang malam ini. Ya, Nareswan melihat strategi Tong-o menyerang dengan cara membawa perisai kayu mirip dipan yang dibawa di atas kepala pasukan. Sebentar cara itu terlihat berhasil. Tetapi tak lama berjalan, Kang sudah memperkirakan itu. Segera galon-galon minyak ditumpahkan ke bawah mengenai perisai kayu-kayu itu dan menghajarnya dengan panah api. Korban berjatuhan dari pasukan Tong-o lebih mengerikan dari perang Man Samkiat kemarin, karena rata-rata pasukan mati matang terpanggang. Selanjutnya giliran Nareswan dalam serangan malam nanti. Eka Sotarot adiknya sempat mencegah Nareswan agar tidak ikut serangan yang dari arah belakang nanti malam. Cukup dirinya saja, tetapi Nareswan tetap berkeras. Ia menaruh Eka Sotarot di tempat yang aman, yakni membawa pasukan Ayutthaya dari depan jalan masuk. Cukup berhenti di sana lalu menabuh genderang dan suara teriakan seperti mau menyerbu. Juga membunyikan senapan agar perhatian Kang tertuju ke sana. Semua peralatan pasukan Kang disiagakan setelah tahu ada gemuruh pasukan Ayutthaya mau menyerbu. Tetapi justru serbuan senyap dari belakang kota Kang yang sedang berlangsung.
Pintu terkunci dari belakang. Ceburi dan Sri Tumorat memasang peledak sumbu. Begitu lama tidak ada bunyi ledakan, Sri Tumorat memeriksa kembali. Tetapi apesnya justru drum bubuk mesiu itu meledak saat ia didekat. Ceburi menyelamatkannya, tetapi justru Ceburi yang menanggung akibat ledakan itu. Dengan leluasa setelah pintu terbuka, Naresuan dan lainnya menerjang masuk kota Kang. Putri Lekin baru sadar mereka telah dikelabui strategi musuh. Rancamanu sengaja menggoda Putri Lekin dalam pertarungan yang sudah pasti kemampuan Putri ada di bawahnya. Raja Kang menyerah begitu melihat situasi pasukannya kalah telak. Tawanan perang segera dibawa ke Hongsawa di dalam kawalan Ayutthaya. Rancamanu masih berusaha mendekati Putri Raja Kang. Ia menawari minum tetapi ditolak. Meski saat kantong air diberikan pada Raja Kang, Putri tampak menginginkannya. Rancamanu malah menarik Lekin ke atas kudanya dan berusaha mengerjai gadis galak ini. Di kamp militer, Man Samkiat masih kesal dengan keberhasilan Naresuan dalam taktik menaklukkan kerajaan Kang dengan pasukan kecil sementara dirinya gagal. Tetapi lain dengan Pangeran Tong-o yang mengakui kehebatan Naresuan. Ceburi melolong kesakitan saat matanya yang terkena ledakan semalam diobati. Ia harus kehilangan satu mata kirinya. Datang Sri Tumorat menjenguk, tetapi Ceburi mengejek meski tidak bisa melihat ia bisa mencium bau apek di sana. Sri Tumorat pergi sambil marah-marah dan berkata, kedatangannya kemari bukan untuk menjenguk, tetapi memastikan apa Ceburi sudah mati dan ia mau menguburnya. Saat itu juga Rancamanu minta izin Naresuan untuk menjenguk tawanan. Naresuan tahu sahabatnya ini sudah lama ingin mendapatkan putri kerajaan Kang. Lord Rancamanu mencoba menawarkan babi panggang pada Lekin, tetapi putri Kang itu tak menerimanya. Makanan akhirnya diberikan pada Raja Kang. Rancamanu mencomot bebek bakar dan memaksa Putri untuk memakan. Putri mau menerima tawaran asal ikatan tangannya dilepas. Begitu tali lepas, langsung Putri ambil kesempatan melarikan diri. Rancamanu mencegah pasukan lain melukainya. Ia sendiri yang mengejar. Sebentar saja Putri Lekin dijatuhkan di sungai. Ternyata Rancamanu pura-pura pingsan karena ia punya rencana lain, tetapi Putri juga punya rencana. Peletak! Dengan keras batu menghantam kepala Rancamanu. Tetapi anehnya Putri tak segera melarikan diri, malah membawa Rancamanu ke pinggir dan menunggunya sampai pemuda itu sadar. Rancamanu tak menyiakan sinyal-sinyal ini. Buaya air telah naik ke darat. Momon sahabat Putri dan Raja tahu gelagat Lekin bisa kembali dari pelarian ini. Raja tahu pasti sesuatu terjadi pada Lekin. Ia juga menyukai Rancamanu. Hari penghukuman pemberontakan Raja Kang tiba. Eksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup segera akan dilakukan. Naresuan buru-buru memohon pada Nandabayin agar Raja tidak dihukum mati. Raja Kang tak gentar sedikit pun terhadap hukuman ini. Ia bahkan menghardik Raja dengan mengatakan ia dahulu tunduk pada Hongsawadi karena Raja Bayinong yang memang punya kapasitas penakluk. Tapi kini ia tak mau tunduk sedikit pun pada Nandabayin yang dianggap berhati culas. Nandabayin mengabulkan permintaan Naresuan untuk sementara dan akan diputuskan lagi nanti.
Seluruh harta rampasan dihadiahkan pada Naresuan. Ceburi sempat kena getok karena menyebut Lord pada Naresuan saat menyamar sebagai rakyat di Ayutthaya sekembali dari Hongsawadi. Naresuan ingin melihat langsung kehidupan rakyatnya karena kelak ia segera menjadi Raja Ayutthaya. Ia menelusuri kehidupan pinggir sungai yang banyak dihuni penduduk setempat. Hujan deras memaksa ia dan lainnya berteduh di sebuah rumah yang ternyata dihuni seorang wanita buta. Dari wanita ini Naresuan seperti tertampar oleh kata-kata wanita tua itu. Yang dikatakannya adalah selama ini penguasa Ayutthaya telah mengirim laki-laki mereka ke medan perang untuk membantu Hongsawadi sebagai tanda patuh. Banyak lelaki tewas di perang atas nama negara lain, bukan negeri Ayutthaya. Itu adalah pengorbanan sia-sia. Andaikan Naresuan punya keberanian melawan Hongsawadi, tentu andaikan para pria Siam gugur adalah demi membela negara Siam, bukan untuk Burma. Wanita itu bicara begitu pedas tentang kelemahan Naresuan. Ia tak mengetahui yang diajak bicara adalah Naresuan sendiri, calon raja yang dikecamnya. Berita Raja Todemengsa dari Angwa telah berusaha melepaskan diri dari jajahan Hongsawadi tersiar. Nandabayin menggunakan itu untuk menyuruh Naresuan dengan pasukan Ayutthaya memeranginya. Jika ia menolak, ini cukup alasan buat menyerbu Ayutthaya. Jika menerima, ia punya rencana khusus untuk mencelakai Naresuan. Raja Sampet atau Mahatara Catirat berpesan, siasat Nandabayin mengadu pasukan dengan Angwa harus diwaspadai Naresuan. Jangan sampai lengah saat bertempur dengan Angwa nanti. Bisa saja ia sedang diincar oleh musuh, bukan dari Angwa, tetapi dari Nandabayin. Saat pasukan mau melintas menuju Angwa, pintu kota Keraeng di jalan besar satu-satunya menuju Angwa ditutup. Penguasa kota kecil itu beralasan dia tidak bisa menjamu Naresuan dalam persinggahan di dalam kota. Ia persilahkan rombongan pasukan berkemah di luar, di dekat kuil. Ternyata di kuil ada biksu Kancong yang sedang melawat ke sana. Ia juga memimpin kuil ini selain di Hongsawadi. Kancong menasihati jika Naresuan harus waspada dengan tipuan-tipuan Nandabayin dalam perang Angwa ini. Di kamp tentara Ayutthaya, Naresuan mendapat tamu dua orang yang dikenalnya dahulu, yaitu Lord Kiam dan Lord Ram. Dua petinggi kota Keraeng ini dahulunya adalah salah satu tutor pembantu kuil di mana Naresuan masih kecil dahulu digembleng di sana. Mereka bersedia bergabung dengan Naresuan di barisan Ayutthaya. Naresuan merasa ini kehormatan baginya. Tetapi Lord Kiam dan Ram ini ternyata punya maksud lain. Mereka adalah suruhan Nandabayin untuk mencelakai Naresuan dari dalam saat sang pangeran lengah di tendanya. Tetapi rupanya kedua orang ini tidak tega dengan perbuatan licik ini. Ia menemui biksu. Biksu sudah bisa menebak gelagat mereka. Akhirnya keduanya mengakui semua siasat Nandabayin dan memutuskan untuk membatalkan rencananya di hadapan biksu. Keduanya juga langsung mengakui perintah Nandabayin itu pada Naresuan. Langsung saja Naresuan menyuruh Lord Rancamanu membekuk penguasa kota Keraeng malam itu juga. Penguasa kaki tangan Nandabayin itu digelandang saat ia bersama para gundik di kamar. Cukup sudah alasan bagi Naresuan untuk memberontak pada Hongsawadi. Dalam perjalanan kembali ke Ayutthaya, para perwiranya memberi pengumuman pada seluruh pria di Siam bahwa Ayutthaya sedang memanggil mereka untuk bergabung dan menyatakan perang terbuka dengan Hongsawadi. Di hadapan mereka Naresuan bertekad akan berjuang sampai akhir walaupun kekuatan pasukan Nandabayin 10 kali lipat pasukan Ayutthaya. Semua bersorak mendukung Naresuan. Mereka telah lama dalam ketakutan dan penindasan Raja baru Hongsawadi. Penguasa Keraeng meratap karena dapat hukuman mati. Pangeran muda Ayutthaya ini merancang strategi perang mereka.
Ia tak mau menyerang langsung Hongsa, tetapi membuat 3 lapis pertahanan. Pertahanan awal di celah tebing layan dikepalai Rancamanu, tujuannya menghabisi pasukan Hongsawadi sebanyak mungkin. Lalu berikutnya saat terdesak mundur ke pertahanan kedua, yakni yang dikuasakan pada Ceiburi dan Sri Tumurat. Di sana basis meriam jarak jauh. Diharapkan di sana memberi kejutan pada pasukan musuh yang mengejar pertahanan awal dengan meriam-meriam yang disiapkan. Terakhir, saat Hongsawadi membalas dengan meriam yang ada di belakang, agar Ceiburi dan Sri Tumurat membawa mundur pasukan dan meriam melewati jembatan yang dibuat di Sungai Satong. Saat meriam sudah menyeberang, jembatan akan diledakkan sehingga Burma tidak bisa menyeberang. Saat Manechan menemuinya atas suruhan Naresuan, kakak perempuan Naresuan yakni Putri Surupan Kalaya yang menjadi istri Bayinong tidak bisa ikut Naresuan ke Ayutthaya karena ada anak-anak yang tidak bisa ditinggalkan. Ia hanya berharap adik laki-lakinya berhasil dalam perang. Surupan Kalaya tinggal di Hongsawadi, yakni dahulu ketika Ayutthaya takluk pada Hongsawadi. Ia jadi tawanan tetapi Bayinong menjadikannya istri. Naresuan kecewa dengan sikap kakaknya. Tetapi Manechan mengingatkan bahwa Surupan Kalaya melakukan itu demi keselamatan anak-anaknya. Rancamanu minta izin akan menerobos penjara bawah tanah yang dalam situasi perang ini longgar penjagaannya untuk membebaskan Raja Kang dan putrinya. Benar, Rancamanu tidak banyak kesulitan menuju tahanan. Putri berterima kasih Rancamanu telah menyelamatkan ia dan Raja Kang. Gelombang pengungsi mulai terjadi, hampir semua memilih akan ikut menyeberang Sungai Satong saat selesai nanti. Panglima Saraguma mengingatkan Man Samkiat agar segera menyerang orang-orang Ayutthaya yang sedang membangun jembatan sungai. Man Samkiat malah menghardik dengan mengatakan Ayutthaya tidak perlu dikhawatirkan meski membuat jembatan yang disangkanya untuk melarikan diri saat terdesak nanti. Pembuatan jembatan oleh Naresuan segera dilakukan. Ketika tertangkap beberapa mata-mata Man Samkiat, Ceiburi dan Sri Tumurat berdebat bagaimana cara mereka menghukum. Sri Tumurat menginginkan dihukum penggal lalu digantung. Ceiburi menyangkal bagaimana orang setelah tidak punya kepala bisa digantung. Naresuan mendapat laporan meriam sudah disiapkan di pertahanan Ceiburi dan Sri Tumurat. Dalam perjalanan pulang ke Kang, Raja mempersilahkan putri untuk membantu Ayutthaya berperang. Ia tahu perasaan putrinya yang sudah jatuh cinta pada Rancamanu. Kembali Saraguma menginginkan adanya pasukan khusus untuk menyabotase pembuatan jembatan. Tetapi Man Samkiat dan Pangeran Chowphrah meremehkan pendapat Panglima Gaek ini. Ia lebih memilih suku naga untuk melakukan tugas. Saraguma kesal mengapa Man Samkiat memilih suku barbar untuk tugas sepenting ini. Putri memutuskan istirahat di sungai yang ada di dekat pertahanan Rancamanu dengan pasukannya yakni Celah Layan. Mereka tak sadar ada suku naga yang mengintai. ล้วนมากไปด้วยพยานอันตรายนานับประการเจ้านางควรต้องระวังองค์ให้มากอย่างเช่นหมอกมัวของข้าหรือไม่ใช่500 มงกุฎไพรพวกเราเตรียมสู้ตานาง Serbuan mendadak dari naga membuat para pengawal harus bertempur habis-habisan. Sayangnya satu panah mengincar putri yang dimana Momon menjadikan dirinya tameng hidup. Putri membawa segera Monmon ke benteng Rancamanu. Sesampai di sana Monmon langsung dibawa masuk. Rancamanu sempat memarahi Putri Lekin yang malah mendatangi dirinya yang sedang dalam bahaya perang. Tetapi Rancamanu tahu betapa gadis itu ingin berjuang bersamanya.
Tabib mengatakan butuh waktu lama untuk menyembuhkan Mon. ส่งสัญญาณเคลื่อนขบวนข้ามแม่น้ำโดยพัน แล้วเสร็จดังพระราช Kembali para pengungsi segera bergerak ke Ayutthaya. ไอเด็กกับผู้หญิงขอจอดไปก่อนไปเร็ว องค์จาเสนาพิมุข ก็สอบ Di barak Pangeran Naresuan yang dijaga ketat, suku naga berhasil menyelinap. Mereka langsung menerobos ke dalam. Naresuan beserta Manechan berhasil menghabisi semua suku pemburu kepala itu. Pasukan Burma telah bergerak menuju Ayutthaya. Aba-aba perang terdengar gemuruh di mana-mana. Pasukan Rancamanu harus segera bersiap. Musuh mulai terlihat. Rancamanu dan Lekin langsung ikut menembakkan masing-masing senjatanya untuk menghalau. Saatnya tiba untuk mengibarkan bendera tanda penyerangan bola api jerami dari atas tebing. Cara ini berhasil banyak membuat pasukan Hong Sawadi tewas di tempat. Sebisa mungkin bola-bola itu terus diluncurkan. Ketika bola api habis, Rancamanu dan lainnya harus melanjutkan pertempuran jarak dekat. Putri bermaksud menemui Mon untuk dibawa ke basis pertahanan kedua setelah terlihat pasukan Hong Sawadi makin melaju. Tapi Mon memilih menghabisi dirinya sendiri dengan tujuan agar tidak menghambat Putri dalam pertempuran. Lekin kembali ke medan perang, tetapi pasukan Saraguma begitu banyak dan terus merangsek meskipun telah banyak dari mereka terbunuh. Saatnya Rancamanu dan lainnya mundur menuju basis pertahanan kedua. Di barak Naresuan melanjutkan siasat semula. Meski tak menyangka pasukan Rancamanu dipukul mundur lebih cepat dari perkiraan. Jaiburi dan Sri Tumarat mendapat perintah untuk segera menyiapkan meriam-meriamnya untuk menyongsong pasukan Hong Sawadi. Rancamanu sampai di barak Jaiburi dan segera bergabung langsung pertempuran. Jaiburi sang ahli senjata berat segera memberi aba-aba serangan meriam pada musuh yang datang. Pasukan Hong Sawadi kewalahan dengan gempuran meriam yang tak disangka telah menyambut mereka di pengejaran pasukan Rancamanu tadi. Rancamanu sempat tergetar hatinya dengan pertempuran dahsyat yang ada di depan matanya. Betapa ia dan Ayutthaya kini berhadapan dengan musuh terkuat di Indo-Cina. Serangan meriam Ayutthaya memukul mundur sementara pasukan Saraguma. Sri Tumarat sempat mau menghabisi penduduk sipil yang menjenguk korban dari keluarga yang tewas. Rancamanu mengatakan biarkan saja, karena itu tradisi. Meskipun musuh, mereka hanyalah keluarga yang telah ditinggalkan anak, suami dan kerabatnya mati dalam perang. Menjelang sore justru Saraguma dan pasukan meriamnya yang tadi ada di belakang pasukan berkuda telah tiba di arena lagi. Kali ini ganti pasukan Ayutthaya menjadi bulan-bulanan Hong Sawadi.
Meriam mereka lebih banyak dan jangkauannya lebih jauh. Ayutthaya dihajar habis-habisan. Betapapun Rancamanu dan kawan-kawan bisa menghabisi prajurit Hongsawadi, musuh tetap menyerang tanpa henti dengan disertai meriam bersahutan. Jembatan sungai telah selesai. Saat yang kritis bagi Chaeburi dan kawan-kawan dalam bertahan akhirnya datang saat yang tepat bagi mereka untuk mundur. Mereka harus cepat membawa meriam-meriamnya untuk menyeberang sungai, setelah itu baru meledakkan jembatan. Sri Tumurat membakar gudang mesiu yang tak sempat dibawa karena waktu mereka tidak cukup. Chaeburi cepat-cepat membawa obor untuk membakar parit yang digali dan telah dituang minyak sebelumnya. Ini untuk menghambat laju pasukan Hongsawadi yang tiada habisnya. Rancamanu terkena tembakan perwira Hongsawadi. Biksu Kangsong mengetahuinya. Ia langsung menyampaikan hal itu pada Naresuan agar segera menyelamatkannya yang kini tengah dalam kejaran pasukan musuh. Sementara hanya Putri Lekin yang sempat melarikan Rancamanu keluar arena. Panglima Ayutthaya sempat melarang Naresuan pergi karena bahaya bagi keselamatan Naresuan. Ia bisa mengutus prajurit lain, tetapi Naresuan memilih untuk ikut menolong Rancamanu. Pelarian putri sampai di sungai. Pasukan Hongsa sudah bisa menyusulnya. Saat yang berbahaya itu datang Naresuan dan lainnya menolong. Kepungan pasukan makin besar. Putri disuruh untuk melarikan diri lebih dahulu. Naresuan, Manechan dan lainnya harus segera lari menjauh dan langsung menuju jembatan sungai yang akan diledakkan. Jangan sampai Hongsawadi sampai di sana sebelum jembatan diledakkan yang akan membuat meriam-meriamnya bisa memasuki Ayutthaya. Chaeburi dan kawan-kawan yang sudah menyeberang melihat dengan cemas Naresuan di ujung jembatan sedang berusaha memasuki jembatan. Jembatan harus tetap diledakkan. Naresuan serta Manechan berhasil berpacu dengan kudanya selamat dari ledakan itu. Tetapi kecemasan muncul kembali. Ternyata Saraguma memang panglima tangguh. Ia telah membawa jembatan apung untuk menyeberangkan meriam-meriam besarnya. Hantaman meriam Chaeburi dari seberang tidak banyak memberi hasil dalam mengincar jembatan apung Saraguma. Naresuan menemukan cara ketika melihat Saraguma mengendorkan tameng keselamatan dirinya di atas gajah. Semua orang berpikir tidak ada senjata panah, senapan atau lainnya yang bisa menjangkau tempat Saraguma karena harus melintasi badan sungai yang lebar. Biksu mengatakan ada senjata ampuh yang bisa menjangkau sasaran dalam jarak jauh. Senjata ini dahulu milik kakek Naresuan yang dirampas Bayinong saat penaklukan Ayutthaya dan disimpan di kuilnya yang dahulu waktu kecil Naresuan sempat melihatnya. Kini senjata itu diserahkan kembali oleh biksu pada ahli waris. Naresuan bersiap. Mesiu diisi, selanjutnya peluru dimasukkan. Saraguma roboh ke tanah dengan peluru tepat menembus jantungnya.
Semua bersorak atas keberhasilan ini. Prajurit Hongsawa kacau berhamburan kembali ke negaranya karena kematian Panglima. Naresuan telah memenangkan pertempuran besar ini, tetapi ia memberitahu semua pendukungnya bahwa perang ini belum berakhir. Saat Mansa Mukyat kembali dari perang Angwa, sudah pasti akan segera mengerahkan pasukannya menyerbu Ayutthaya. Dan semua tahu akhir perang besar Naresuan berikutnya itu, bahwa Siam berhasil menggilas Burma sampai ke akar-akarnya di bawah kepemimpinan Naresuan yang agung. Terima kasih atas dukungannya dalam menyimak cerita ini. Sampai ketemu di kisah hebat lainnya.